Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para asatid, para hujjaj, para orang tua, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sanusi, Ustadz Nafillah, orang tua kita Kong Perang, Kong Samin, Bang Muhashim, Bapak RT kita Bang Erwin Syahrul, Bapak RT Soleh, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita sekarang ini masuk ke dalam bulan Jumadil Akhir, kalau enggak salah tanggal 22 atau 23 Jumadil Akhir, yang mana enggak lama lagi kita akan masuk ke bulan Rajab. Jadi setelah bulan Rajab ada namanya bulan Sya'ban, ya, yang bulan itu merupakan bulan di mana sudah menjadi kebiasaan itu kita ngirimin Fatihah, kita ngirimin Al-Quran ke orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi kalau orang kampung ngomongnya bulan Roah, ya. Nah itu bulan Roah itu jangan ampe enggak nanti, ya. Insyaallah malam hari ini saya akan bentuk panitianya Haul Akbar. Jadi kita bakal bikin Haul Akbar itu sebagai bukti birrul walidain, bakti kita sama orang tua, minimal banget itu dia. Ya kalau tiap hari doain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah itu tiap habis sholat itu, ya. Kalau itunya, ya. Kalau bahasa kasarnya mah begini, tiap hari istilahnya ngasih recehan, ya, setahun sekali ngasih yang gedean. Meneruskan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau katakan, wa 'alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah fa innahu min awthaqi 'ural iman. Dan hendaknya kamu lazimkan atas dirimu kalau cinta itu karena Allah, benci juga karena Allah. Contoh misalnya lagi zaman-zaman corona kemarin, misalnya kita kagak kebagian sembako, ya, enggak kebagian sembako, contoh ini mah. Terus gara-gara itu gedeg sama orang, gua kesel tuh sama dia. Emang apa sih? Orang lain pada dapat paket, gua kagak. Ada nggak yang begitu tuh? Ada banyak kan.
Ah. Kan data itu kadang-kadang yang nggak pantas dapat, kadang-kadang yang pantas dapat datanya kagak ada, gitu. Sama aja kayak pencoblosan, kadang-kadang warganya benar, RT-nya benar, kagak ada, nggak termasuk jadi pemilih. Kadang-kadang orangnya kagak ada, di RT sekian, RW sekian, orangnya kagak ada, tahu-tahu nongol namanya, nama daftar pemilih tetap, orangnya kagak ada. Begitu pas nyoblos baru nongol. Itu bukan kesalahan, gitu ya. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Nah makanya jangan cuman gara-gara begitu benci sama orang. Lo gedek banget sama dia, emang apa? Ya begitu dah, gua asal apa-apa kagak dapet gua, ya. Kita itu kurang bersyukur sama Allah, ya, kurang bersyukur. Tadi ada orang nge-share video, bagus videonya, dokter yang ngomong. Ada orang ususnya itu yang ada di dalam perut pecah, membutuhkan operasi besar, jadi harus operasi besar. Terus kata bapaknya, nggak apa-apa dokter, Pak ini operasi besar, nggak apa-apa, saya tanda tanganin, nggak apa-apa, silahkan operasi besar, tanda tanganin sama bapaknya. Setelah ditandatangani nama bapaknya, dioperasi dah sama dokter. Alhamdulillah operasinya berhasil. Setelah operasinya berhasil, leukositnya tinggi. Leukosit itu darah putihnya lebih banyak daripada darah merah. Jadi tingkat kesadarannya itu susah. Jadi gampang nggak sadar. Tiba-tiba darahnya itu berubah total, jadi 10.000 per sekian, lebih dari 10.000. Jadi kembali normal, lebih dari normal. Akhirnya cepat apa namanya, cepat sembuhnya nih anak. Padahal kata dokter ini taruhannya hidup dan mati. Kata dokter ini nggak mungkin, ini ada hal lain. Dia tanyalah bapaknya, Bapak doa apa kok anaknya bisa begini? Terus kata bapaknya, saya dokter, saya nggak punya apa-apa, doa nggak punya, wiritan nggak punya, enggak, cuman saya bersyukur aja. Anak masuk rumah sakit, saya katakan alhamdulillah masih masuk rumah sakit. Masuk gawat darurat, kata bapaknya alhamdulillah masih bisa masuk gawat darurat. Ditangani nama dokter, alhamdulillah masih bisa operasi. Operasinya operasi besar, alhamdulillah dokternya ada. Setiap momen itu dia katakan alhamdulillah, bersyukur terus sama Allah. Kita nih hidup kadang-kadang nih bersyukurnya kurang. Jadi kadang-kadang udah berkecukupan aja, udah cukup, makan tiap hari bisa, gitu loh. Makan tiap hari bisa, alhamdulillah ada. Tapi giliran orang lain dibagi, kita enggak dibagi, sakit.
Begitu enggak? Iya. Orang lain dibagi, kita nggak dibagi, sakit terus. Waduh. Terus mikirnya kemana-mana, saya salah apa? Nggak ada yang salah sebenarnya, bukan masalah salah sama benar, bukan. Jadi kurang bersyukurnya tuh kurang. Padahal tiap hari itu dia udah makan cukup, minum cukup, semuanya cukup. Jadi bersyukurnya yang kurang. Jadi ditambahin sama Allah, belum ditambah-tambah karena bersyukurnya kagak. Nah, kata beliau, tali iman yang paling kuat adalah benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Jadi semuanya karena Allah. Jadi kalau misalnya benci sama orang ini, kenapa? Karena dia ninggalin sholat misalnya. Itu pun bencinya karena ninggalin sholat, bukan orangnya. Kita kadang-kadang gedek nih sama orang, itu kadang-kadang satu ketika, satu keadaan kita jadi suka sama dia. Ya, nih saya contohin. Ada orang paling gedek sama orang kalau kagak sholat, gedek banget, dia kesel. Jadi orang ini kesel sama orang yang kagak sholat. Satu ketika orang ini akhirnya pindah ke Papua. Ini orang yang asal ngelihat orang kagak sholat gedeg aja. Akhirnya orang itu pindah ke Papua. Ada satu kondisi dia pindah ke Papua. Ya. Di Papua kan tahu sendiri. Di Papua orang-orangnya non-muslim. Sekalinya ada orang Islam kagak sholat, akhirnya orang ini berteman. Gak apa-apa dah, gua berteman sama orang Islam, biar kata kagak sholat, yang penting Islam. Jadi yang dulunya dia gedek sama orang yang kagak sholat, itu akhirnya jadi teman dia. Jadi kadang-kadang satu kondisi gitu ya, kadang-kadang satu kondisi kita itu akhirnya harus menerima keadaan. Jadi keadaannya harus kita terima. Jadi satu kondisi kita harus terima keadaan. Artinya kalau kita benci bukan orangnya, kalau kita benci perbuatannya, kita enak-enak aja. Di Pondok Kelapa ini banyak orang yang kerjaannya kagak sholat, ada yang main judi melulu, ada yang mabok melulu. Yang kita benci maboknya, yang kita benci judinya, bukan orangnya. Gitu ya. Nah, itu susah. Gitu loh. Makanya kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, fa innahu min awthaqi ural iman. Jadi ikatan iman, tali iman yang paling kuat itu. Karena biasanya kita kalau udah gedeg sama perbuatannya, sama gedeg sama orang-orangnya. Gitu loh. Kalau udah kesel nih, udah semuanya. Jangankan orangnya, kita gedeg sama perbuatannya, gedeg sama orangnya sekalian, gedeg sama keluarganya, terus sekalian. Itu biasanya kita begitu tuh. Makanya kadang-kadang nih kita kesel sama adenya,
abangnya kebawa. Kesel sama abangnya, adiknya kebawa. Kesel sama ponakannya, mamangnya kebawa. Semuanya udah pokoknya. Ya. Padahal kadang-kadang nih adiknya bikin salah, abangnya nggak tahu apa-apa. Mamangnya bikin salah, ponakan nggak tahu apa-apa. Begitu. Jadi kita kalau benci itu bencinya karena Allah, cintanya juga karena Allah. Jadi jangan sampai kadang-kadang begini, gue gedek sama tuh orang. Ngapa emang? Nggak, kesal aja. Emang apa? Kalau belanja nasi uduk ke sono mulu, kalau ke gua nggak pernah beli. Begitu misalnya. Liwat aja, kalau giliran kemari liwat doang. Ntar aja pulang lewat mari buat tentengan. Dia beli, ya. Itu namanya benci bukan karena Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Paling afdalnya, paling utamanya pekerjaan benci karena Allah, cinta karena Allah. Nah, kita nih misalnya cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya kenapa? Karena beliau, sebab beliau kita dapat hidayah, sebab beliau kita dapat petunjuk, sebab beliau kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cinta sama Nabi. Nah, itu cinta itu amalan paling afdol dan itu timbangannya berat. Fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillah, jika engkau mencintai seorang hamba yang taat kepada Allah, likaunihi muti'an, karena dianya itu taat, au abghadtal 'asi lillah likaunihi 'asiyan, atau kamu benci seseorang karena dia berbuat maksiat, likaunihi 'asiyan la li ghardin akhara, bukan karena tujuan lain, bukan. Ya, misalnya gue benci banget sama aki-aki itu. Emang apa sih? Aki-aki itu kan baik. Wah, gue pernah demen sama anaknya, agak dikasih. Tuh. Jadi bukan karena tujuan lain, bukan. Ya. Fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubghidu fillahi haqiqatan. Maka engkau termasuk orang yang cinta kepada Allah, cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya. Karena kadang-kadang begini, kita ditegur nih sama orang, ya, kita ditegur sama orang karena kitanya salah, kitanya nggak terima. Nah, gua kesal sama dia itu. Ngapa? Gua disalah-salahin. Padahal nih orang negur kita, ngasih tahu kita, cuman kitanya yang kagak mau nerima. Akhirnya benci. Padahal itu orang benar. Kan Allah yang nyuruh, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli al-khairi li khairihim wa karahatan li ahli syarri li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. Kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu an, jika kamu tidak mendapatkan cinta di dalam dirimu terhadap orang baik karena kelakuannya yang baik, dan kamu tidak benci kepada orang jahat karena kelakuannya yang jahat, maka ketahuilah engkau sesungguhnya orang yang lemah iman.
Gitu. Nih sekarang nih, jujur nih, jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ketemu sama orang kaya sering ngasih sembako, senyum apa kagak? Hah? Senyum. Kenapa senyum? Karena bagi sembako. Tapi dia ditangkap KPK. Misalnya, ya, dia ditangkap KPK, seneng nggak? Hah? Kira-kira belain apa kagak? Atau misalnya begini nih, orang itu tukang mabuk, ya, orang itu tukang mabuk, tapi ngasih mulu. Pokoknya asal ketemu beliin rokok, asal ketemu beliin nasi padang, asal ketemu. Nah, itu kalau giliran dia lagi mabok, kira-kira kesel apa kagak? Ah, bohong. Tiap hari nih dikasih nasi padang nih. Hah? La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربوني صغيرا اللهم اغفر لي ويسر علي الشكر والسنة وقضى حاجة وسنة وسنة في خير ولطف وعافية وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ya. Nah, jadi kita itu taruhlah misalnya nih, ada orang tukang mabok nih, cuman ibu-ibu nih berasnya sama dia dikasih, anak sekolahnya dibayarin, ya, token listrik bunyi dibeliin, kira-kira ama itu orang gede apa kagak? Hah? Paling-paling begini, bagian. Itu kan urusan dia sama Allah, bukan urusan saya. Yang pasti dia mau baik, token saya habis dibeliin, pokoknya orangnya baik dah pokoknya. Ya kalau cuman mabok mau urusan dia lah sama Allah lah, saya mah nggak punya urusan. Tuh, kita itu cinta sama orang, demen sama orang itu karena ada yang lain, gitu. Sebenarnya kalau kita itu tetap nih kesel, tetap nggak setuju, kalau bisa dinasehatin malah tuh orang, walaupun dia berbuat baik kepada kita, itu justru namanya sayang. Ya cuman kan kita kagak. Nah, kalau misalnya ada orang apa namanya sering bagi-bagi gitu, atau ya ada orang misalnya ngaji mulu, sholatnya juga rajin, tapi istilahnya pelit. Pelitnya bukan pelit yang wajib, bukan. Istilahnya sama keluarga tetap, cuman istilahnya kagak bagi doang, asal gajian kagak bagi temen, misalnya begitu doang. Itu kadang-kadang kita anggap masih kurang baik. Kenapa? Karena belum berbuat baik sama kita. Emang mau jadi orang baik harus berbuat baik sama kita? Enggak. Dia mau berbuat baik sama siapa aja silahkan, nggak mesti berbuat baiknya sama kita, nggak mesti gitu ya. Nah, jadi kalau kita belum cinta kepada orang baik karena dia taat sama Allah, kalau kita belum benci kepada orang yang bermaksiat karena maksiatnya dia kepada Allah, itu namanya kita imannya lemah. Nah, gitu ya. Nah, tinggal tinggal kita lihat kita imannya lemah apa enggak.
Kemudian kata beliau, wa alaika bisuhbatil akhyar, lazimkan atas dirimu berteman dengan orang-orang baik. Wa'tizalil asyrar, dan menjauh dari orang, menghindar dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang jahat. Wa mujalasati salihin, duduk bareng dengan orang-orang saleh. Wa mujanabati zalimin, dan menghindar dari orang-orang yang zalim. Nah, kita kadang-kadang tuh diuji. Dekat nih orang-orang soleh ini, itu kekasihnya Allah. Orang-orang baik itu orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau kita mau ngedekat, diuji. Contohnya begini, bapak-bapak datang nih deketin kiai misalnya. Kiai, mohon maaf, ada apa ya? Tolong doain kiai, saya mau jual rumah ini. Terus ya biar cepat laku, doain lah sama kiai, ya mudah-mudahan gitu. Rupanya bukannya doa kiai yang kagak mau dikabul sama Allah, bukan. Ini pengen tahu, ternyata udah berapa kali minta doa, rumahnya kagak laku. Pengen tahu nih dia nih masih mau dekat gak nih sama orang soleh nih, atau omongannya apa kali? Nah, lu mau ngapain? Oh, minta doa sama sono. Wah, minta doa sama dia. Gua udah berapa kali minta doa sama dia. Dulu rumah gua agak laku, mobil gua agak laku. Nggak tahu itu kalau lu minta sama dia, doanya nggak gobul, doanya nggak diterima. Gua udah ngerasain. Mendingan lu sama yang ono aja, no. Lu mendingan sama Ustadz ono, no. Kalau mau Ustadz ono, wah, gobul dah pokoknya dah. Padahal nih kiai atau ini Ustadz, ini sebenarnya orangnya baik, taat. Itu bukan karena doanya nggak dikabul, lu masih mau nggak sama dia? Karena buat dekat dengan orang-orang soleh itu pilihan Allah. Allah nggak mau kekasihnya dideketin sama orang-orang brengsek, nggak mau. Sama orang-orang yang nggak tulus, nggak mau. Misalnya nih, kita punya anak, kan anak orang yang kita, salah satu orang yang kita cintai itu anak. Anak kita ditemenin sama anak yang kagak baik, demen gak kita? Nggak demen. Kekasihnya Allah dideketin sama orang yang kagak baik, Allah juga nggak mau. Gitu ya? Nggak usah, lu nggak usah pakai doa-doa. Apalagi sama Habib ini, kiai ini, nggak usah. Udah lu jalan aja sendiri, nggak apa-apa. Jalan aja sendiri, nggak masalah. Sama aja. Jalanin. Jalanin. Pengen tahu, cobain, nggak ada masalah. Tempo-tempo nih, tempo-tempo nih, saya bukannya nyindir, bukan, enggak, naudzubillah, enggak, bukan nyindir. Ini saya mau bilangin, bukannya enggak mau pakai yang lain. Baca maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu siapa aja bisa. Baca maulid Nabi siapa aja bisa. Jangan pernah punya kepikiran begini, ah udah, dia aja yang baca sama, ya dia aja yang baca sama. Siapa bilang yang baca sama? Emang Allah kagak dengerin? Yang nerima siapa emang? Allah bukan? Kan gitu. Siapa aja sama udah, baca udah. Kalau bahasa kasar begini, anak hadroh juga bisa baca, udah anak hadroh aja. Beda urusan kalau orang ini memang terbatas.
beda urusan. Orangnya terbatas, dianya nggak punya kemampuan, beda urusan. Tapi kalau dia punya kemampuan dan lain sebagainya, tapi keinginan dia dan dia anggap semua itu sama, salah besar. Semuanya yang lain juga sama. Tahlil, siapa aja bisa baca tahlil. Siapa aja bisa baca. Siapa aja bisa jadi imam. Bisa. Ya lah cuma jadi imam, dia juga bisa. Ya lah tahlil, dia juga bisa. Habib Hud tahlil sama yang ada di kita tahlil sama, bisa-bisa juga tahlil. Cuman apa sama hasilnya? Itu yang gak dipikirin. Orang soleh itu datangnya aja lain urusan. Orang soleh itu datangnya aja nih, belum baca tahlil, lain urusan. Belum lagi dia doa. Kan gitu. Sekarang apa namanya, ibu-ibu nih didatengin sama panitia maulid, yang datang ibu-ibu nggak kenal, ama yang datang kenal. Kira-kira ngasihnya sama yang mana? Yang kenal. Ini yang buat angkat tangan mintain permintaan kita kepada Allah, itu yang kenal sama Allah. Kita nih masih jauh kenal dari Allah. Makanya yang mintain kita orang yang kenal sama Allah. Saya juga Ustaz kenal sama Allah. Siapa kenal sama Allah? Benar kita kenal sama Allah. Kalau emang benar, besandarnya bukan nama manusia. Kalau emang benar, besandarnya sama Allah. Lah kita kan besandarnya sama manusia. Benar nggak? Benar nggak bersandar sama manusia? Kata teman kita, tenang. Ngapa? Besok gua gajian. Pokoknya utang lo pokoknya beres. Lo lagi dikejar-kejar ya utang? Iya, pokoknya beres sudah. Besok gua gajian gua kasih lo. Jojo dia orang. Ya udah tenang aja. Tenang. Ngapa? Tenang. Dia ngomong sama orang yang ngutangin dia, tenang bang, besok saya bayar. Emang apa? Ya dalam hatinya tenang. Temen gua gajian, dia udah janji sama gua mau ngasih. Oh, besok begitu gajian belum tentu. Bisa jadi gajiannya dipending sama kantor. Kata dia dari kantornya belum gajian diundur. Tuh kalau udah begitu tuh selesai. Atau misalnya dia nerima gajian, dapat telepon anaknya masuk rumah sakit. Kira-kira mau ngasih kita buat bayar utang apa buat anaknya? Selesai lagi urusan. Udah kagak beres-beres ya kita udah. Karena bersandarnya sama dia. Sama Allahnya kelupaan. Nah, karena kita itu nggak kenal sama Allah, kita minta tolong, minta bantu kepada orang-orang yang kenal dengan Allah. Begitu. Ini saya tadi bilang lain kalau ada orang nggak punya kemampuan, terus dia misalnya malu dan lain sebagainya, ya itu lain urusan. Bukannya maksain, bukan. Wah, saya mau manggil inilah, memanggil ini dia maksain. Ya kalau dia mau maksain dia mampu sih nggak ada masalah, ya. Tapi kalau dia misalnya nggak mampu nggak ada masalah. Tadarru ilallah, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tawassul kepada yang lain, mudah-mudahan diijabah gitu. Tapi kenapa kita manggil orang-orang soleh? Ya itu masalahnya beda.
yang kenal sama yang kagak kenal itu beda. Ya, jadi jangan dianggap sama. Udah kamu, dia juga bisa. Udah biarin dia aja. Begitu. Jangan dianggap remeh. Ntar ujung-ujungnya kagak nyampe. Ujung-ujungnya nggak gobul. Ya. Sakit. Itu kenapa? Karena kitanya hatinya degik. Ya, kitanya hatinya nggak bagus. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jalisu salih khairun minal wahdah, wal wahdah khairun minal jalisi su'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia tergantung watak temannya, tergantung watak temennya. Kalau watak temennya kagak beres, kagak beres. Begini dah gampangnya nih, bahwa bapak bergaul sama yang tukang bercanda, itu bercanda mulu. Begitu. Misalnya bahwa bapak nih misalnya tiap hari bergaul sama RT dulu, bercanda aja terus. Bercanda, bercanda. Demenannya masalah bercanda, emang demenannya bercanda. Terus kata Nabi, teman yang baik lebih baik daripada sendiri. Sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang yang kagak baik. Ya, jadi jangan jadi orang sendiri. Berteman dengan orang baik lebih baik daripada sendiri. Tapi sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang yang enggak baik. Gitu ya. Jangan takut. Jangan takut, wah, gua enggak punya teman. Kalau gua ninggalin dia, gua enggak punya teman. Siapa yang mau nemenin gua? Enggak. Karena kitanya mungkin belum keluar. Kitanya mungkin belum keluar, belum nyari, belum. Ya. Cari yang baik, ya, cari yang bagus. Begitu. Kalau yang kagak bagus lebih baik sendiri. Ya, kalau bahasa kita ngopi sendiri nggak ngapa-ngapa daripada ngopi sama orang yang nggak baik, gitu ya. Wallahu a'lam. Ada yang tanyain? Kita baca surat Al-Fatihah buat Ustaz Ahmad Sanusi, mudah-mudahan lekas sembuh, sehat walafiat, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.